Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Halaman 97 sampai dengan halaman 109 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bangun ruang, pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe, dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 100. Ayo mencoba. Dengan konteks yang sama seperti soal di atas, berapa liter cat Mauifain yang dibutuhkan Kabo? Jika drum Pertamina yang digunakan memiliki ukuran diameter 55 cm dan tingginya adalah 90 cm. Maka yang harus kita cari adalah luas permukaan tabung, karena drum itu adalah bentuknya tabung. Rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Berarti luas dikali 2 dikali luas alas. Luas alas adalah V kali R kuadrat. Kemudian luas sisi tegak adalah 2 kali V kali R dikali dengan T atau tinggi. R adalah jari-jari. Maka kita substitusikan nilai jari-jari, nilai R dan nilai T-nya. Berarti 2 dikali V dikali, perhatikan R-nya. R-nya adalah setengah dari diameter. Diameternya adalah 55 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dikali 55 kemudian dikuadratkan. Ditambah 2V dikali R-nya adalah setengah kali 55 kemudian dikali tingginya adalah 90 cm. Berarti dikali 90. Berarti 2 dikali V dikali 27,5 dikuadratkan. Kemudian ditambah 2 kali V kali 27,5 dikali 90. 27,5 kuadrat adalah 756,25. Kemudian 27,5 dikali 90 adalah 2475. Maka 2 kali V kali 756,25 adalah 1512 kali V. Ditambah 2V dikali 2475 adalah 4950 V. Jadi 1512 V ditambah 4950 V adalah 6462,5 V. V-nya kita kali dengan, kita substitusi dengan 3,14. Hasilnya adalah 20.292,25 cm persegi atau sama saja dengan 20,3 meter persegi. Kita satuannya adalah meter. Perhatikan di soal sebelumnya bahwa jika Kadek akan menggunakan cat besi Mauifain yang memiliki DFT sebesar 50 dan VS persen sebesar 45, berapa liter cat yang Kadek butuhkan? Nah, berarti dengan luas permukaan 20,3 meter persegi, maka volume cat yang diperlukan adalah luas permukaan dikali DFT dibagi VS persen dikali 10. Luas permukaannya adalah 20,3 dikali DFT-nya adalah 50 dibagi VS persennya itu adalah 45 dikali 10.
Berarti 101,5 dibagi 450 hasilnya adalah 0,23 liter. Jadi volume cat yang diperlukan adalah 0,23 liter. Selanjutnya pada halaman 100 pada bagian eksplorasi 2.15 luas permukaan kerucut. Di aktivitas eksplorasi ini kalian akan menemukan bagaimana cara menentukan luas kerucut tertutup. Yang pertama, jiplaklah 3 gabungan bangun datar pada gambar 2.58 berikut pada selembar kertas. Potonglah gambar yang kalian hasilkan di sepanjang goresan tintanya. Dari 3 potongan tersebut, manakah yang dapat menghasilkan sebuah kerucut tertutup? Maka jawabannya adalah yang C. Jadi gabungan bangun datar C merupakan satu-satunya potongan kertas yang dapat digunakan untuk membuat kerucut. Selanjutnya pada halaman 101 berdasarkan nomor 1, berarti nomor yang tadi dibacakan. Din membuat 2 kesimpulan berikut ini. Yang pertama, jaring-jaring sebuah kerucut tertutup terdiri atas lingkaran sebagai alasnya dan juring lingkaran sebagai selimutnya. Kemudian yang kedua, keliling lingkaran alas kerucut sama dengan panjang busur juring yang menjadi selimutnya. Apakah kalian setuju dengan kesimpulan Din? Mengapa? Jawabannya adalah setuju. Alasannya bahwa sebuah juring lingkaran apabila direkatkan jari-jarinya akan membentuk sebuah kerucut dengan keliling alas yang sama dengan busur juring tersebut. Selanjutnya yang ketiga, Din akan membuat sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya 12 cm. Berdasarkan kesimpulannya di nomor 2, berarti yang dibacakan tadi, dia merencanakan akan membuat jaring-jaring dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jaring-jaring tersebut terdiri dari sebuah lingkaran sebagai alas kerucut dan juring lingkaran sebagai selimut kerucut. Yang kedua, karena kerucut tertutup akan dia buat panjang jari-jari alasnya 5 cm, maka dia perlu membuat sebuah juring dengan panjang busur 2V dikali 5 atau 31, setara dengan 31,4 cm sebagai selimut kerucut tersebut. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuat sebuah juring lingkaran jika hanya diketahui panjang busurnya. Informasi apa lagi yang diperlukan Din tentang juring tersebut? Bagaimana cara mencari informasi tersebut? Maka perhatikan pembahasannya. Ini adalah sebuah gambar kerucut. Diketahui bahwa jari-jarinya adalah 5 cm. Jari-jari alasnya kemudian tingginya adalah 12 cm. Yang belum diketahui apa? Informasi yang diperlukan atau yang belum diketahui adalah panjang jari-jari juring. Panjang dari jaring-jaring atau garis pelukis dari kerucut ini. Ini yang belum kita ketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita menggunakan rumus Pitagoras karena ini membentuk segitiga siku-siku. Ini adalah sisi miringnya atau apotema. Berarti S-nya adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144, 5 kuadrat adalah 25. Jadi akar kuadrat dari 144 ditambah 25 sama saja dengan akar kuadrat dari 169. Akar kuadrat dari 169 adalah 13 cm. Maka panjang jari-jari juring atau garis pelukis dari kerucut ini adalah 13 cm. Selanjutnya tentukan besar sudut juringnya. Besar sudut juringnya bahwa kita mulai dari bahwa panjang busur adalah theta dibagi 360 derajat dikali keliling. Sehingga tetanya bisa kita ketahui bahwa panjang busurnya adalah 2V kali R dibagi 2V kali S dikali 360 derajat. 2V-nya kita coret, maka R dibagi S dikali 360 derajat. R-nya berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian S-nya adalah jari-jari dari juring ini yaitu 13. Maka 13
5 dibagi 13, kemudian kita kalikan dengan 360 derajat, yaitu satu putaran penuh. Hasilnya adalah 138,5 derajat. Jadi sudut pusat dari juring ini adalah 138,5 derajat. Selanjutnya yang keempat, tentukan luas permukaan kerucut tertutup yang dibuat oleh DIN. Maka luas adalah, jadi luas kerucut ini adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka V dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari dari lingkaran alas. Kemudian ditambah luas selimut, berarti luas selimut itu adalah sudut juringnya, sudut pusatnya 5/13 dikali V S kuadrat. S ini adalah jari-jari dari juring. Kita substitusikan nilainya. V dikali R-nya adalah 5 kuadrat ditambah 5/13 dikali V dikali S-nya, yaitu sisi jari-jari dari juring, yaitu 13, berarti 13 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dikali V, berarti 25 kali V. Kemudian 5/13 dikali 13 kuadrat adalah 65 dikali V adalah 65 pi. Sehingga 25 kali V ditambah 65 kali V hasilnya adalah 90 kali pi. Selanjutnya yang nomor 5, gunakan apa yang telah kalian peroleh dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 untuk mencari luas permukaan sebuah kerucut tertutup yang panjang jari-jari alasnya R dan tingginya adalah T. Maka L adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alas adalah rumusnya V kali R kuadrat. Ditambah luas selimutnya adalah R per S. Berarti R per S itu sisi jari-jari lingkarannya dibagi dengan jari-jari dari juring dikali V kali S kuadrat. V kali R kuadrat ditambah S kuadrat itu berarti S dikali S, berarti S dengan S-nya kita coret, maka kita kalikan menjadi V kali R dikali dengan S. Jadi luas itu adalah V R kuadrat ditambah V kali R kali S. Perhatikan karena S ini adalah sisi miring. Maka S adalah akar dari R kuadrat, yaitu alas dari lingkaran, ditambah T kuadrat, yaitu dari tinggi kerucutnya. Maka kita substitusikan nilai S ini ke persamaan yang di atas. Berarti V kali R kuadrat ditambah V kali R. S-nya kita substitusikan dengan nilai akar kuadrat dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan ke bentuk lain menjadi V dikali R dikali dalam kurung R ditambah akar kuadrat dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan sebuah kerucut. Ayo mencoba pada halaman 103. Dengan konteks yang sama seperti soal di atas, dalam kurung biaya oksidasi dan estimasi banyak oksidator per inci untuk luas permukaan, tentukan biaya dari oksidasi tembaga kerucut sebanyak 100 buah dengan ukuran jari-jari alas 50 inci dan panjang sisi miring dari sisi lengkung 60 inci. Kita lihat dulu luas dari sisi lengkungnya adalah sama dengan luas juring. Atau V dikali R dikali dengan L. V-nya berapa? 3,14. R-nya adalah 50 inch. Dan L-nya adalah 60 inch. Berarti 3,14 dikali 50 dikali 60
hasilnya adalah 9.420 inci persegi. Maka total permukaan yang akan disemprot adalah 9.420 karena ini ada 100 buah. Maka kita kalikan 100, hasilnya adalah 942.000 inci persegi. Perhatikan bahwa sebuah oksidator harganya Rp800.000 per liter. Setiap 1 liter oksidator dapat digunakan untuk 5.000 inci persegi. Maka oksidator yang dibutuhkan itu adalah 942.000 dibagi 5.000. Jadi 5.000 itu diperoleh dari mana? 5.000 itu diperoleh bahwa oksidator yang digunakan itu adalah 500 inci persegi untuk setiap 1 liter. Maka oksidator yang dibutuhkannya berapa? Jadi 142.000 dibagi 5.000 hasilnya adalah 188,4 liter. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 188,4 dikali Rp800.000. Perhatikan pada pernyataan soal di sebelumnya bahwa harga sebuah oksidator harganya adalah Rp800.000 per liter. Nah, maka Rp800.000 kita kalikan 188,4, hasilnya adalah Rp150.720.000. Selanjutnya pada halaman 109 pada bagian ayo mencoba. Coba cari perbandingan antara luas permukaan planet Uranus dan Neptunus. Uranus memiliki jari-jari kurang lebih sebesar 25.559 km dan Neptunus memiliki jari-jari kurang lebih sebesar 24.764 km. Maka kita cari luas permukaan dari masing planet, yaitu planet Uranus dan Neptunus. Karena berbentuk bola, kita menggunakan rumus 4 kali V kali R kuadrat. Maka luas permukaan Uranus adalah 4 dikali 3,14 dikali jari-jarinya adalah 25.559 kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 8.204.976.761,36 km persegi. Ini untuk luas permukaan Uranus. Kemudian luas permukaan Neptunus adalah 4 dikali 3,14 dikali jari-jarinya adalah 24.764 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 7.721.491.541,76 km persegi. Sehingga perbandingan luas permukaan Uranus dan Neptunus adalah luas permukaan Uranus dibagi dengan luas permukaan Neptunus, yaitu 8.204.976.761,36 dibagi dengan 7.721.491.541,76, hasilnya adalah 1,07 per 1 atau perbandingannya adalah 1,07. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 109. Lintang memiliki usaha gula dengan kemasan tabung. Semula tabung kemasannya memiliki satu ukuran, yakni diameter 10 cm dan tinggi 7 cm. Setelah melakukan riset, ternyata banyak konsumen yang menginginkan kemasan yang lebih besar. Akhirnya diputuskan bahwa akan membuat ukuran kemasan baru dengan skala 2 kali lipat dari ukuran semula. Tentukan berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan antara keduanya. Jadi bahan yang diperlukan itu sama dengan luas permukaan dari tabung. Maka kita lihat luas permukaan tabung yang pertama yaitu tabung yang kecil. Di mana rumusnya adalah 2 kali V kali R kuadrat
ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Ini adalah rumus dari tabung. Kita masukkan R-nya adalah setengah dari diameter, berarti setengah dari 10 cm. Berarti 2 kali V kali diameternya 10 cm, berarti jari-jarinya 5 cm. Kali 5 kuadrat ditambah 2 kali V kali R-nya adalah 5 dikali T-nya adalah 7. Maka 2 kali V kali 5 kuadrat adalah 25 ditambah 2 kali V dikali 5 dikali 7 adalah 35. 2 kali V dikali 25 adalah 50 V ditambah 2 kali V dikali 35 adalah 70 V. 50 V ditambah 70 V adalah 120 V. Maka luas permukaan tabung atau bahan yang dibutuhkan adalah 120 kali V cm persegi. Kemudian luas permukaan tabung yang besar karena ukurannya akan diperbesar sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali V kali R kuadrat ditambah 2 kali V dikali R dikali T. Berarti 2 dikali V dikali R-nya adalah, karena awalnya L-nya adalah 5 untuk R yang tabung kecil. Berarti kalau diperbesar 2 kali, berarti 5 dikali 2 untuk jari-jarinya yaitu 10. Maka 2 kali V dikali 10 kuadrat ditambah 2 kali V dikali R-nya 10 dikali T. T itu tingginya adalah asalnya 7 cm. Kita perbesar sebanyak 2 kali, berarti 7 dikali 2 yaitu 14. Maka 2 kali V 10 kuadrat adalah 100. Maka 2 kali V dikali 100 ditambah 2V 10 dikali 14 adalah 140. 2V kali 100 adalah 200V. Kemudian 2V dikali 140 adalah 280V. 200V ditambah 280V adalah 480 kali V cm persegi. Nah, ini jadi bahan yang dibutuhkan adalah untuk yang tabung besar adalah 480 kali V cm persegi. Maka perbandingan kebutuhan bahan antara tabung besar dan tabung kecil adalah luas permukaan dari tabung besar dibagi dengan luas permukaan dari tabung kecil, yaitu 480 pi dibagi dengan 120 kali V. Hasilnya adalah 4/1 atau 4. Jadi perbandingannya adalah 4 berbanding 1. Empat itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi perbandingannya bisa saja 4 atau juga 2 kuadrat. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.